Ya, Anda menyaksikan Isoman di R66 Media, saya Imam Priyono, dan memang channel ini kami dedikasikan secara khusus untuk menemani saudara-saudara kita, teman-teman kita, kalian semua yang mungkin sekarang sedang terpapar COVID-19 di rumahnya masing-masing atau dimanapun tempat kalian sedang melakukan isolasi mandiri. Dan teman-teman sekalian, inilah Isoman at R66 Media. Baik, teman-teman sekalian, ini channel baru. Sekali lagi, channel ini memang dibuat spesifik datang dari hati kita karena kita sama-sama merasa di sebuah kapal yang sama, di sebuah situasi yang tidak baik-baik saja. Kita sedang berada di situasi pandemi COVID-19. Indonesia bersama negara-negara lain pasti di posisi yang tidak nyaman, tidak mudah. Dan karenanya kita coba membuat channel ini, sebuah channel yang simple sebenarnya. Kita ingin menghubungkan antara kita semua, teman-teman yang mungkin lagi isoman yang ada di rumah, dengan misalnya nakes, secara khusus misalnya dokter, atau public figure yang saat ini sebenarnya harusnya punya relasi, punya komunikasi yang lebih intensif. Karena saya sendiri pernah isoman dan saya sendiri ngerasain gimana rasanya isoman itu sering sekali punya banyak sekali pertanyaan, dan kalau kita naas dalam tanda petik kita malah dapetin hoax, bukan dapetin informasi yang benar. Karenanya di acara ini kita akan menghubung-hubungkan, mengkawin-kawinkan informasi yang pasti kita menghindari hoax. Karenanya hari ini kami akan menghubungi dua orang secara langsung. Yang pertama ada Dr. Damar Sajiwo, Mars, beliau adalah dokter di NMW. Dr. Jiwo, apa kabar? Baik, saya alhamdulillah happy selalu. Gimana Mas Iman? Alhamdulillah. Dan bareng Dr. Happy. Jiwo, kita juga sudah ada Mas Aiman Wicaksono, jurnalis senior dari Kompas TV. Mas Aiman, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sehat bro? Sehat semua. Alhamdulillah. Oke, Dr. Jiwo, Mas Aiman, langsung aja. Ini acaranya baru banget, fresh banget, namanya Isoman. Pas banget hari ini kita ada Mas Aiman, senior saya di jurnalistik, masih berkiprah, punya acara keren namanya Aiman. Selalu mengundang banyak pemirsa, dan sekarang Mas Aiman juga terpapar COVID-19, dan saya nonton di IG beliau betapa beliau sebenarnya sudah menjaga sedemikian rupa, tetapi memang ala kulihal begitu Allah memberikan COVID-19 begitu ya. Dan sekarang sedang isoman. Dokter, mudah-mudahan kita bisa ngobrol ya, Dokter Jiwo dan Mas Aiman. Mas Aiman, langsung aja ceritain dong sedikit, sudah berapa hari kalau per hari ini, terus ada nggak sih pertanyaan untuk Dokter Jiwo? Ya, alhamdulillah sih saya sampai hari ini hari keberapa ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sekarang Selasa ya, 5 ya. 5 sampai sekarang masih OTG, dan mudah-mudahan Allah kasih seterusnya juga tanpa gejala dan segera negatif. Memang yang menjadi kekhawatiran adalah keluarga ya. Jadi OTG kan positifnya hari Jumat, tapi kan sebelumnya pasti udah ada virusnya tuh gitu. Dan sebelumnya kan kita interaksi dan lain sebagainya. Itu aja kepikiran sebenarnya seperti itu. Karena kita nggak hidup sendiri, kita ada keluarga, satu rumah dan lain sebagainya. Paling itu aja. Jadi kalau dari sisi saya sendiri, saya alhamdulillah mungkin ya Allah berikan kekuatan, kemudian saya tetap bisa sehat seperti ini, bahkan merasa seperti orang sehat yang di penjara. Gitu. Oke, Mas Aiman, selama isoman ada nggak bergelayutan pertanyaan-pertanyaan? Ini mumpung ada Dokter Jiwo nih yang mungkin nanti bisa kasih pandangan. Paling saya memang udah hampir berapa ya, 8 atau 7 tahun saya nggak pernah minum obat sih. Dan alhamdulillah sepanjang itu juga, ya lagi-lagi ya, alhamdulillah billadzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Karena hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya juga tidak pernah datang ke dokter kecuali waktu itu operasi gigi, memang karena kan ada gigi geraham bungsu yang harus dicabut, jadi ya terpaksa harus ke dokter ya.
Saya sementara ini sejak 7 tahun 8 tahun lalu itu saya sudah memutuskan saya tidak mau minum obat. Saya kalau ada kurang-kurang misalnya mungkin flu, kan flu pasti ada ya, atau sedikit mungkin udah greges nih tenggorok, itu saya minumkan herbal, diantaranya sirih merah dan jahe merah. Itu aja, dan itu pula yang saya lakukan. Jadi gue cuma minum sirih merah, jahe merah, plus vitamin C pasti ya, vitamin C. Nah dari mana tuh? Karena vitamin D, zinc segala macam enggak. Untuk gue pribadi sih ya, karena kan tiap orang pasti beda-beda nih. Untuk gue pribadi, gue akan suplai itu dari makanan. Kebetulan sejak 7 tahun, 8 tahun lalu itu, gue udah mulai belajar tuh, terutama dari ilmu yang pertama kali gue dapat itu dari Mas Aderai. Dia bilang, you have to know what you eat. Jadi, lo harus tahu kan. Jadi gue sekarang tuh bukan hanya ngitung kalori kalau makan, dari dulu ya, dari 7 tahun, 8 tahun lalu. Tapi gue tahu, ini gizinya apa aja, proteinnya seberapa, dan lain sebagainya. Ada zinc nggak, ada vitamin D nggak, apa segala macam, dan itu gue pelajarin semua. Dan alhamdulillah, ya gue sampai saat ini hanya vitamin C, sirih merah, dan jahe merah. Gitu. Nah, selama isoman tetap olahraga nggak bro? Lo kan rutin banget olahraga yang gue tahu. Jadi gue biasa olahraga itu pagi 15 menit, lalu kemudian langkah pakai jam ya. Di jam ini sekitar minimal 7.000 langkah, lalu kemudian sebelum tidur 15 menit juga. Jadi 15 menit awal itu anaerobik, terus kemudian aerobiknya gue kejar dengan ini, meskipun kan sekarang nggak bisa keluar ya, nggak bisa lari dan lain sebagainya. 15 menit sebelum tidur juga anaerobik juga. Oke, Bro Aiman, sekarang gue ke Dokter Jiwo sebentar aja. Dokter Jiwo, tadi kita udah sama-sama dengerin pengalaman Mas Aiman selama isoman. Ada komentar nggak? Karena beliau tadi sampaikan ya, olahraganya masih teratur, makanannya dijaga sekali, dan seterusnya. Mungkin ada masukan juga, silakan, Dokter Jiwo, silakan. Pertama mungkin kita harus paham dulu isoman itu sendiri status kita apa ya. Jadi kalau tadi Mas Aiman bilang saya OTG gitu ya, jadi itu harus dipahami karena isolasi mandiri di setiap orang berbeda-beda. Kalau yang saya tangkap tadi Mas Aiman ini kan OTG ya, tanpa komorbid ya Mas Aiman? Alhamdulillah sih. Tanpa komorbid, artinya kalau tanpa komorbid kita hanya tunjang yang namanya imunitas tubuh ya. Jadi yang dilakukan semua Mas Aiman itu sudah cukup baik ya, cukup benar ya kan. Artinya dari segi olahraga, kemudian tidur teratur, kemudian gizi ya. Memang kalau dari tadi Pak Mas Aiman bilang saya nggak minum vitamin C, zinc dan lain-lain, tetapi saya yakin di dalam semua makanannya itu juga ada itunya gitu. Jadi sebenarnya menunjang imunitas yang tadi dibentuk sekarang. Jadi sebenarnya itu related ya dari yang Mas Aiman tadi bilang. Walaupun nggak minum obat sama sekali, memang pada saat OTG tanpa gejala ya, OTG dan tanpa komorbid ya, itu sebetulnya tunjangan suportifnya hanya berupa suplementer saja seperti vitamin dan mineral. Sisanya simptomatik ya. Tapi kalau tidak ada simptom sama sekali, that's it. Olahraga, tidur teratur, kemudian makan yang seimbang, gizi seimbang. Karena kalau kita bicara gizi ya, nanti paradigmanya ini salah. Orang pikir saya makan ini supaya nggak COVID, sebenarnya bukan ya. Justru kita pikirkan kita makan yang sehat supaya badan kita sehat, supaya mencegah COVID. Nah itu beda tuh. Jadi nanti takutnya orang abuse suatu suplemen gitu kan dengan harapan supaya saya nggak COVID gitu loh. Sebenarnya enggak gitu loh. Jadi kita harus menyehatkan badan diri kita dengan balance ya. Bukan dengan abuse gitu loh. Minum vitamin D-nya sekian ribu, vitamin C sekian ribu, itu nggak ada dasarnya juga secara evidence base kita di kedokteran gitu ya. Jadi yang dilakukan Mas Aiman ini adalah sebenarnya healthy diet ya, balance ya, balance apa namanya semua yang dimakan, aktivitas dan olahraga. Jadi it's good sih. Sekarang Mas Aiman sendiri udah berapa hari Mas Aiman? 5 ya tadi. Dokter, hari ke-5 ya. Besok insya Allah kita jadi kalau misalnya dari kriteria, ya jadi kriteria kami ini sebenarnya di perhimpunan ya, kita tidak mewajibkan orang PCR untuk OTG dan tanpa gejala ya, tanpa komorbid. Biasanya kita tunggu 10 hari setelah isolasi mandiri, plus 3 hari tanpa gejala itu sudah selesai isolasi. Tapi biasanya instansi atau kantor ada yang mewajibkan atau sebagainya, itu sih boleh saja. Tetapi pada dasarnya 10 hari setelah terpapar itu kita punya virulensi untuk menularkan sudah sangat rendah seperti itu.
Oke, Dokter Jiwo, satu lagi soal cerita Mas Aiman tadi. Yang dikhawatirkan adalah keberadaan keluarga, anak-anak yang saat ini bersama di rumah begitu. Ada nggak tips atau hal-hal yang perlu disampaikan soal ini? Bagaimana menjaga keluarga yang saat ini mungkin tetap berada di rumah? Prokesnya itu harus ketat. Dan di rumah harus kita nilai dengan penyulit atau comorbid, nah itu harus kita pertimbangkan. Saya juga ada pasien, dia positif dan ibunya ada diabetes dan hipertensi kalau nggak salah. Saya sarankan dia untuk di luar ya, untuk ngekos dulu sekian lama ya, karena memang risiko sekali untuk perburukan gitu ya. Tapi kalau misalnya di rumah memang ada ya comorbid ya, tetap sih prokesnya harus ketat ya, dan lewatkan masa isolasi mandiri itu ya, kemudian bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi kalau bisa dihindari untuk penyajian alat makan ya, kemudian alat mandi semua kalau bisa praktek ya, kemudian alat masak juga bisa praktek. Itu misalnya di rumah cuma keluarga usianya sama, kemudian kata comorbid sebenarnya nggak terlalu dikhawatirkan sih. Oke. Dok, mau tanya dikit boleh nggak? Silakan Mas Aiman. Boleh, Bung Imam, iya. Kalau saya kan CT di atas 35 ya. Wow. Ada yang PCR itu kan macam-macam ya. Ada yang cut off 30, 32, 38, bahkan 40. Saya kalau pertanyaan pertama, saya kalau 35 cut off PCR cut off 32 nggak kelihatan dong ya. Berarti saya dianggap negatif. Itu satu. Yang kedua, kenapa sih ada perbedaan cut off itu? Yang ketiga, benar nggak CT di atas 35 itu sudah tidak menularkan? Kalau nggak turun lagi ya. Oke. Silakan dokter. Pertanyaan bagus sekali, karena banyak sekali menjadi suatu misinterpretasi pada orang-orang awam ya. Jadi saran saya satu, CT dan lain-lain tidak usah Mas Aiman pikirkan. Karena memang kami di medis, CT itu hanya menunjang dari klinisnya. Contoh, misalnya CT-nya dia tinggi, secara angka, oh berarti ini tidak menular. Tapi pada klinisnya dia masih ada gejala, batuk pilek. Kita pasti nggak anggap itu sebagai negatif. Ya, jadi CT itu sendiri bukan angka yang menjadi patokan. Ya, jadi banyak pertimbangan secara medisnya dan kajian itu secara menyeluruh. Dan itu saya sayangkan sekali, memang banyak di kami ini, oh CT-nya tinggi, viral load-nya udah nggak bakal, udah oke, tunggu dulu klinisnya bagaimana dan lain-lain. Jadi itu satu. Kedua, kenapa CT berbeda-beda? Memang berbeda-beda mesin dan tekniknya. Teknik pengambilannya pun juga itu pada literatur mempengaruhi nilai CT. Ya, jadi memang banyak sekali hal. Jadi yang penting Mas Aiman jangan pikirkan CT-nya, yang penting gejalanya seperti apa, kemudian lewati isolasi mandirinya. Kalau perlu PCR ulang lagi, saran saya kalau PCR ulang atau antigen ulang, fragmen mati virus yang ada di saluran nafas itu memberikan suatu nilai. Kadang-kadang teman saya yang dokter aja ada 10 kali PCR masih positif, padahal sudah lewat isolasi mandiri. Karena terdeteksi fragmen matinya masih ada di saluran nafas. Jadi saran saya, Mas Aiman coba cuci hidung dan tenggorok ya, kumur dengan air garam dan betadine biasanya. Dengan harapan kita keluarkan fragmen mati dari virusnya sehingga tidak menjadi hasil yang tidak valid nantinya. Gitu. Dokter, di NMW sendiri ada yang 4 hari PCR, betul dokter? 4 jam malah, 4 jam, sorry. PCR ada yang 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, macam-macam. Kalau kita di sini di NMW 1 kali 24 jam. Ada yang 4 jam, dokter, sekarang? 4 jam kami belum. Oke. Namanya Baik. Belum ada, tapi kita masih kembangkan ke sana. Tapi kita masih berjalan di 1 kali 24 jam. Oke, 1 kali dulu. Mas Aiman, ada lagi yang mau ditanya? Saya pikir cukup sih soal Cukup. CT aja karena memang Siap. beda-beda ya. Jadi Mudah-mudahan harus sehat dilihat semua. klinisnya. Oke. Mas Aiman, saya tahu waktunya terbatas, butuh istirahat juga tentu. Terima kasih sudah mau dihubungi, mau direpotin. Mudah-mudahan informasi yang Mas Aiman sampaikan bisa bermanfaat buat orang yang menyaksikan acara Isoman pada kesempatan kali ini. Sehat-sehat untuk Mas Aiman dan keluarga tentu. Insya Allah segera pulih, segera mengabdi lagi buat publik di Kompas TV. Kita tunggu karya-karya selanjutnya yang keren-keren. Thank you Mas. Sampai jumpa Thank you, Mas. Mas Imam. Thank you, dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, Waalaikumsalam. dokter Siap. jangan kemana-mana ya. Saya mau nanya-nanya lagi Pasti. dokter. Pasti. Pasti, oke.
Dokter, tadi itu Mas Ya, Aiman Wicaksono ya. Alhamdulillah, saya yakin beliau ini karena kerja di media, jadi informasi yang didapatkan banyak sekali sehingga beliau bisa menata isolasi mandiri secara cukup baik begitu ya. Kalau saya tadi dengarkan penjelasan dokter juga. Tetapi secara umum dok, kita kan memahami warga kita beda-beda dok ya. Ada yang pemahamannya mungkin terbatas ya. Akhirnya gara-gara pemahaman terbatas, ada hoax kemakan juga. Secara betul. umum dok, mohon dijelaskan pelan-pelan, isoman itu harusnya gimana sih dokter? Oke. Jadi tadi ya, kategorinya kita dulu harus tahu kita ini sebagai apa ya. Hmm. Isolasi mandiri biasanya kalau kami di medis memang syaratkan untuk OTG, terkonfirmasi ya. Pasien terkonfirmasi tanpa gejala. Pasien tidak terkonfirmasi dengan gejala ringan ya, atau pasien terkonfirmasi dengan gejala ringan tanpa Hmm. komorbid ya. Nah, ketika sudah menuju ke gejala sedang berat dan komorbid, kami sarankan lebih apa ya, lebih advance lagi untuk pendekatan medisnya, ya saya sarankan sih ke vaskes ya. Nah, kalau kita bahas isolasi mandiri, sebenarnya isolasi mandiri itu banyak hal masih mana yang harus dipertimbangkan ya. Satu, diri sendiri, lingkungan, dan keluarga biasanya. Hmm. Karena ketiga itu suatu yang apa ya, suatu yang korelasi. Ketika kita isolasi mandiri dari segi pasiennya, aspeknya, oh saya udah minum obat gitu ya. Tetapi prokesnya tidak dijalankan di rumah sehingga menjadi sumber infeksi ke orang lain di depan. Seperti itu. Jadi kalau dari segi pasien sendiri ya, mungkin saya bahas mungkin dari segi pengobatannya. Kalau memang ada regimen yang memang diberikan oleh tim medis, entah suplemen, entah obat simptomatik, saran saya memang harus dikonsumsi sesuai dosisnya. Apalagi kalau sudah masuk misalnya dan antibiotik atau antivirus, yaitu memang harus diminum sesuai dengan dosisnya. Kemudian untuk sifatnya suportif ya, makanan ya, tadi kan juga kalau Mas Aiman kan emang dia sukanya herbal gitu ya. Hmm. Sebenarnya memang sumber vitamin mineral itu memang adanya di raw material, memang sudah diciptakan Tuhan adanya di bahan alami gitu ya. Let's say yang lagi rame apa sih, vitamin C ya. Hmm. Vitamin C itu kan sebenarnya kalau bahasa kimianya kan ascorbic acid ya, yaitu water soluble. Jadi sebenarnya di alam sana itu banyak sekali ya. Nah tapi di dalam pandemi ini orang-orang pada berlomba-lomba minum vitamin C gitu ya. Iya. Jadi orang nggak tahu sebenarnya apa sih fungsinya. Jadi cuma take it for granted gitu loh. Hmm. Jadi yang saya ingin menambahkan dari vitamin C sendiri memang pada dasarnya dia antioksidan ya, radikal bebas ya, kemudian juga untuk penyerapan dari zat-zat besi ya, kemudian juga buah luka dan sebagainya. Ada yang alaminya tuh di buah-buahan banyak sekali sebenarnya Mas Iman ya. Jadi ada di orange, di Kiwi. grape ya, kemudian intinya yang asam-asam betul, kiwi juga ya. Itu banyak sekali vitamin C, tinggi sekali di sana gitu. Kemudian sayur-sayuran ya kayak brokoli ya, tomat ya, itu juga banyak vitamin C-nya. Ya. Kemudian karena dia water soluble ya, tadi kan saya bilangnya dia larut dalam air ya, jadi kami sarankan biasanya kalau orang-orang yang mengkonsumsi vitamin C, tolong konsumsi airnya juga diperbanyak. Dengan harapan absorpsinya lebih baik dan eliminasinya juga lebih baik. Gitu. Kemudian juga ini juga menjadi catatan banyak sekali orang nggak tahu ya. Vitamin C itu rusak dengan panas. Nah, jadi kalau Mas Iman lihat tuh ya botol atau vitamin C selalu bentuknya itu beling, terus warnanya coklat gitu ya Mas Iman ya. Iya. Itu kenapa? Supaya dia nggak rusak dengan cahaya. Begitupun buah-buahan tadi dan sayur-sayuran tadi ya. Contoh buah-buahan, kalau bisa tidak melalui banyak proses ya. Kalau bisa raw, benar-benar kita makan langsung gitu ya. Tapi dicuci dulu ya. Kemudian untuk sayur-sayurannya ya, Mas Imam boleh pakai, tapi jangan terlalu lama dimasaknya, kan nanti dia akan berkurang dia punya vitamin C, karena pada dasarnya dia memang rusak dengan pemanasan seperti itu. Oke. Kemudian juga jangan over ya, jadi orang mikir vitamin C yang banyak supaya kita terbebas dari COVID itu juga salah. Ya. Batasnya berapa Kita punya dok? dosis ya. Ya, jadi sebenarnya pada dasarnya kita tuh cuman rata-rata 800 mg sebenarnya ya. Nah, upper limitnya itu sebenarnya kalau yang saya baca ya di Harvard itu 2000 mg sebetulnya, itu uppernya. Dan sebenarnya yang kita makan itu dieliminasi oleh khusus sekitar 60%. Kalau misalnya kita konsumsi di atas 1000 mg. Ya. Jadi artinya banyak faktor nih. Ketika kita lihat kemasan 1000 ml, itu nggak serta-merta 1000 ml masuk selnya Pak, Mas Imam. Jadi memang banyak faktor di ususnya terdegradasi, di lambungnya terdegradasi seperti itu. Kemudian
ada upper limitnya tadi kita harus pikirkan gitu. Dok, Nah, Mas Imam mungkin juga ngerti ya, gimana Mas Imam? Ada yang mau kalau tanyakan? kita balik ke buah tadi dok, misalnya kalau Oke. kita minum tablet tentu lebih mudah ya. Ada yang 1000 mili, ada yang 500 dan seterusnya. Kalau kita mau kayak ikut-ikutan Mas Aiman tadi, kita maunya makan jeruk aja, nggak mau makan tablet. Kira-kira berapa buah jeruk yang harus dimakan misalnya? Kalau konversinya jeruk. Iya. Ya, biasanya kalau di WHO mereka bilang 7 porsi dari buah dan sayuran ya. Artinya memang dari proporsi satu piring kita memang harus lebih banyak ke vegetables ya dan dari buah ya. Nah, kalau misalnya jeruk berapa banyaknya mungkin dua jeruk ya, 2 jeruk itu sudah cukup sebenarnya sehari gitu ya. Nah, jadi kita punya raw material jauh-jauh lebih menguntungkan. Kayak tadi Mas Iman kan sebenarnya raw material gitu ya, itu justru bagus sekali gitu. Tapi banyak yang tidak tahu di balik itu secara ilmiah seperti apa sih. Ternyata semua terjawab di dunia kedokteran dan itu semuanya berguna gitu. Kayak tadi kiwi ya. Jadi yang berwarna-warni itu banyak sekali manfaatnya. Oke, dokter, sebelum kita lanjut, saya sudah kumpulkan teman-teman yang sekarang lagi isolasi mandiri dan ingin bertanya kepada dokter karena seperti yang premis di awal tadi, sering orang isoman itu kan ya cemas, ingin tahu ini, ingin tahu itu. Nah, saya punya teman namanya Torik dan dia akan langsung bertanya kepada dokter. Boleh. Halo, nama saya Torik. Saya di sini lagi isoman, udah hari ke-10. Saat saya dinyatakan positif, sampai sekarang saya belum merasakan apapun, nggak ada gejala sama sekali, bisa dibilang OTG. Nah, mumpung saya lagi isoman nih, saya mau nanya dong dok, ada nggak sih asupan gizi yang harus kita konsumsi selain vitamin, dan apa aja sih makanan dan minuman yang dilarang selama masa isoman? Terima kasih. Oke, itu tadi Torik dok, intinya selain vitamin apalagi yang harus dikonsumsi selama isoman? Ya, jadi intinya kita balance diet dan kalau tidak itu penting sekali. Jadi kalau yang harus dimakan yang jelas semua makanan yang mengandung mineral dan vitamin ya, makanya porsinya itu harus lebih banyak sayur ya. Kemudian kurangi sugar intake ya, dan kurangi juga salt intake, artinya kurangi pemanis dan asid ya garam. Karena memang pada dasarnya secara molekuler dia kadang-kadang mengurangi dari pembentukan perbaikan sel, jadi dia malah menghambat seperti itu. Dan terlalu banyak gula malah nanti ada efek metaboliknya, sehingga memperburuk gejala COVID-nya. Contoh, kalau misalnya orang dengan diabetes otomatis memperburuk COVID-nya. Nah, dengan kita melimit sugar intake diharapkan tidak akan itu satu. Kemudian yang jelas anti-radikal bebas seperti radikal bebas seperti rokok, kemudian alkohol itu semua dihindari ya, kan itu berbeda juga. Kemudian tadi apa lagi pertanyaannya? Yang tidak boleh ya tadi ya, alkohol, rokok ya. Kemudian kalau misalnya makanan sih yang jelas lebih banyak porsi ke sana. Kemudian untuk fat intake-nya juga disedikitkan. Jadi karbohidrat, protein lebih banyak dan mineral, vitamin. Itu penting sekali, dan water diet hydrated. Jadi artinya kita harus menghidrasi dengan baik, minum 8 gelas sehari ya, 2 liter kita kalau laki-laki. Kalau misalnya perempuan itu 7,5 gelas gitu ya. Oke. Kalau kita 8 gelas. Jadi protein itu juga perlu ya, selain vitamin, protein perlu, mineral perlu. Oke. Dokter. Karena memang struktur sel sendiri memang dari protein ya, inti sel kita juga dari protein, jadi penting sekali untuk protein intake itu sendiri. Oke, dokter, kita ingin menambahkan satu lagi materi dalam sesi kita, yaitu soal anosmia. Nah, sebelum kita jawab atau kita dengarkan dokter soal anosmia sedikit, kita punya tayangan untuk pemirsa yang menyaksikan. Ya, ini ada 4 cara untuk mengobati anosmia. Kami dapatkan dari Detik Health, begitu. Anosmia itu secara sederhana hilangnya penciuman, begitu ya. Ini ada beberapa yang ingin kita sharing ke teman-teman semua. Yang pertama adalah cara melatih penciuman dengan minyak kayu putih ya. Di antaranya ada beberapa, ada menghirup
aromaterapi atau di sini misalnya minyak kayu putih, kemudian ada juga cara lain misalnya melakukan apa ya, semacam aromaterapi dan seterusnya. Ini ada beberapa hal juga. Dan selain itu juga penting selektif soal makanan, mengonsumsi buah-buahan dengan aroma yang kuat. Nah, ini juga ada konsumsi jahe, kemudian membilas hidung. Tadi dokter juga sempat sampaikan ke Mas Aiman ya, pentingnya membilas hidung, walaupun tadi konteksnya sedikit berbeda ya, konteksnya untuk menghilangkan apa bangkai-bangkai virus tadi. Ya, bilas hidung dengan air dan garam. Oke, ini ada beberapa tips ya yang bisa dilakukan kalau teman-teman sekalian sekarang sedang berada isoman di rumah dan kemudian mengalami kehilangan indera penciuman. Oke, dokter, mohon jelaskan sedikit soal hal ini, orang yang kehilangan indera penciuman. Kan ini walaupun bukan gejala utama katanya di COVID, karena gejala utama katanya lebih ke arah demam, tetapi anosmia ini banyak banyak dirasakan oleh teman-teman. Gimana, Dok? Jadi anosmia atau hilangnya rasa penghidu, dan itu memang masih menjadi penelitian pada kasus terutama COVID ini ya. Kenapa sih COVID itu sendiri mempengaruhi itu? Di reseptor penghidu kita, ya, kita sebutnya itu nervus olfactorius, artinya dia untuk penghidu. Ada literatur yang mengatakan memang virus tersebut mengganggu dari reseptor tersebut, sehingga bisa menjadi suatu indikasi bahwa ada virus yang terlibat di situ. Tetapi juga ini masih berjalan. Nah, jadi artinya anosmia ini juga bukan suatu prediktor kalau kita menjadi ini derajat berat gitu, enggak gitu. Ya tetap ini aja gejala ringan gitu ya, kalau bukan gejala berat. Kemudian untuk hilangnya anosmia bagaimana, cara terapinya bagaimana, sebetulnya yang masuk akal buat medis adalah untuk tadi ya hygiene dari saluran nafas. Kedua, memang kalau misalnya itu dari COVID, otomatis kita harus bebaskan dari COVID tubuhnya, sehingga nervus olfactorius akan kembali berfungsi secara sempurna seperti itu. Jadi memang tidak serta-merta hidup menjadi suatu pertanda kalau perburukan, itu satu. Kemudian juga selalu kalau misalnya hilang penghidu jadi COVID gitu enggak juga, karena memang kalau kita misalnya nanti hanya influenza biasa, kemudian ada sumbatan hidung, itu juga hal yang biasa sebetulnya, karena bengkaknya dari virus gitu ya. Jadi banyak hal kemudian tidak usah menjadi suatu yang momok yang menakutkan gitu ya itu sendiri. Jadi mau dengan kayu putih, mau dengan apapun itu hanya sebenarnya menstimulasi, tapi sebenarnya ketika memang virus itu sendiri terlibat di situ dan virusnya juga belum membaik, ya artinya anak ini kita walaupun dengan atau tanpa kayu putih dan jahe dan sebagainya seperti itu. Jadi saya sendiri secara medis belum bisa jawab ya kenapa memang harus pakai kayu putih, harus pakai jahe, saya tidak bisa jawab. Tapi yang jelas menstimulasi penghidu oke. Tapi untuk lebih baiknya lagi kita jaga hygiene dan saluran nafas tadi ya, mencuci hidung dan mencuci tenggorokan. Terutama kalau kita tadi mau pemeriksaan ulang ya PCR, karena tadi banyak sekali sejawat saya yang PCR sampai 10 kali itu masih positif. Ternyata fragmen mati virusnya masih terdeteksi. Gitu. Saya 7 kali. Jadi memang bisa sampai 7 kali, banyak sekali literatur begitu. Karena memang fragmen matinya itu masih ada di hidung. Jadi harus cuci hidung, cuci tenggorok ya, kemudian juga cek ulang. Jadi makanya itu tidak bisa serta-merta CT menjadi suatu wacana publik gitu loh. Karena itu sangat panjang sekali pertimbangan medisnya, kemudian keilmuannya. Jadi kadang-kadang ini juga menjadi suatu kekhawatiran yang tidak perlu menurut saya. Oke. Dokter Jiwo, terima kasih sudah memberikan banyak sekali informasi. Thank you so much. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi isoman, karena banyak banget dokter, apalagi sekarang fasilitas kesehatan kita tahu juga cukup penuh di mana-mana. Banyak yang memilih untuk isoman di rumah, dan mudah-mudahan informasi yang dokter sampaikan bisa sedikitnya membantu menenangkan begitu, dan mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh. Stay happy ya, Mas Imam, pokoknya jangan stres, stay happy semuanya. Jadi happy itu sebenarnya faktor juga yang utama sebenarnya. Kalau kita stres juga kadang imun juga kita bisa mengganggu kita gitu ya. Jadi artinya stay happy, prokesnya ketat ya, kemudian jalankan program vaksinasi dengan baik, karena capaian vaksinasi itu menentukan mungkin kita
herd immunity-nya ini akan sampai mana dan berakhirnya pandemi ini seperti apa gitu. Jadi kalau bisa vaksinasi jalankan, kemudian fokusnya tetap jangan. Oke, prokes ketat, vaksinasi ikut, tetap happy. Itu tips ya. Dokter, Yes, thank you. betul. Jaga kesehatan Thank you. dan profesi dokter menurut saya sekarang benar-benar profesi yang rasanya paling mulia yang ada begitu. Dan Sebenarnya banyak sih, kami juga nggak Iya. bisa sendiri, kami juga Betul. ada pengelola, kami juga ada semua nakes sampai ke petugas membawa oksigen juga sebenarnya semua lini itu bahu membahu gitu ya. Iya. Memang kebetulan kami yang paling depan gitu, jadi mohon doanya juga teman-teman kami yang di garda depan supaya dilindungi oleh Tuhan. ya betul Sama dokter. Pak. Dan karenanya kami yang berada di media juga mengambil porsi meskipun kecil tapi setidaknya kami berharap bisa bermanfaat untuk masyarakat karena kan sekarang orang banyak yang menyaksikan media sosial. Terima kasih sekali lagi dokter. Salam buat teman-teman, salam sehat, salam buat teman-teman juga di NMW. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi Isoman R66 Media. Kami berharap tayangan ini bermanfaat untuk Anda, dan buat Anda yang ingin bertanya soal Isoman, Anda bisa tag Instagram kami, dan di sana Anda bisa bertanya apa aja, nanti kita akan hubungkan dengan dokter-dokter yang kompeten. Saya Imam Priyono, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jaga kesehatan, mudah-mudahan kita senantiasa bisa melalui perjalanan pandemi COVID-19 ini dengan baik. Sampai jumpa teman-teman.